Kita lanjut belajar tentang pemrograman web, masih di React.js. Kita lanjut di project aplikasi restoran bagian yang ke-56. Masih di login admin page, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu logout. Kita langsung ke materinya saja. Di materi sebelumnya kita sudah berhasil melakukan login dengan model seperti ini. Jadi kita sudah melakukan login. Kita akan memasang logout di nav ini. Kita ke bootstrap-nya dulu. Kita ke getbootstrap.com, kemudian kita get started. Di dalam sini kita akan cari nav. Ini nav, ketemu navbar. Kita scroll ke bawah. Kita akan ambil yang ini. Jadi navbar ini di dalam sini ini kita copy. Kemudian kita masuk ke dalam React-nya. Kita cari ke komponen dari nav ini, kemudian di dalam H1 ini kita akan hapus, kita ganti dengan yang kita copy. Nah, nav open nav close ini kita klik kanan, kemudian convert HTML to JSX. Kemudian kita ke format dokumen. Ini kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Hasil dalam browsernya ini kita coba atur lagi ini supaya sampai ke sana. Kita akan atur di dalam back.js, kita akan tambahkan sebuah class name, kemudian kita kasih call 12, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil. Nah, ini sudah ke sana. Kemudian kita kembali lagi ke nav, kita akan hapus bagian yang form ini, kemudian yang form close-nya juga kita hapus, kita Ctrl S. Kemudian yang navbar ini kita akan ganti dengan admin page. Kita Ctrl S atau kita ganti dengan dashboard. Kita Ctrl S, dashboard. Kemudian yang di dalam sini kita akan tambahkan class name. Kemudian kita kasih margin top 2. Kemudian margin bottom juga 2. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini sudah ada dashboard. Kemudian ini search ini akan kita ganti dengan logout. Kita ganti dengan logout. Nah, di dalam logout ini kita akan tambahkan sebuah function yaitu onClick. Jadi ini kita akan tambahkan onClick. Kemudian dia akan menjalankan sebuah function hapus. Kita Ctrl S, kemudian di atasnya return kita siapkan sebuah function yaitu hapus. Hapus, kemudian yang paramnya kita hapus. Kita coba lakukan alert untuk tes apakah hapus yang kita buat ini bisa berjalan atau tidak. Kita kembali lagi ke browser, kita tes logout. Ini sudah hapus. Berikutnya kita akan hapus bagian ini. Kita akan hapus sessionnya, akan kita hapus di dalam sini. Berarti akan kita hapus. Cara untuk menghapus session storage adalah kita buat session storage.clear. Dia akan menghapus semua. Kemudian dia akan redirect lagi. Untuk redirect ini kita akan gunakan import. Kemudian di dalam sini kita gunakan React router DOM. Di dalam ini kita akan menggunakan use history. Kemudian di bawahnya sini kita buat const history sama dengan use history. Kemudian setelah dia menghapus, dia akan memanggil ke dalam login. Berarti kita masuk ke dalam history.push. Push ini akan mengarahkan kembali ke dalam login. Mengarahkan kembali ke dalam login seperti ini. Jadi dia akan menghapus storage-nya, kemudian menghapus semua sessionnya, kemudian akan history ke push login. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini kalau kita logout, nah ini masuk ke dalam login.
Kalau kita tes lagi masuk ke admin, nah ini masuk ke dalam admin, masih kita akan tes lagi posisi dari get tokennya. Token di dalam bag ini coba kita tambahkan sebuah CLG. Jadi kita cek apakah get item dari token ini ada isinya atau tidak. Nah ini kita tes, karena sudah di clear isinya apa. Kita akan lihat di dalam sini. Kita refresh, kemudian kita klik kanan inspect, kita ke console. Nah ini isinya 0, berarti kita akan tambahkan lagi di dalam bag ini. Ini kita akan copy, undefined, klik kanan kemudian copy. Ini kita kasih kurung, ini kurung buka, kemudian sebelah sini kita kasih kurung tutup, kemudian ini kita kasih OR menggunakan seperti ini, kurung buka kurung tutup. Nah ini kemudian undefined ini akan kita ganti dengan 0. Jadi apakah get token itu isinya undefined atau get item token itu sama dengan 0, or jadi apakah undefined atau 0. Jadi kalau dia salah satu dari keduanya masuk, dia akan diredirect ke login. Kita Ctrl S, kemudian kembali lagi ke dalam sini. Nah ini dia langsung di redirect. Jadi begitu dimasuk ke dalam sini, kita klik lakukan lagi admin, secara otomatis dia akan redirect. Kenapa? Salah satu terpenuhi. Kalau dia tokennya undefined atau 0, maka dia akan diredirect lagi ke dalam login. Nah, ini kita akan hapus. Kita Ctrl S. Sekarang ini sudah jadi. Kalau kita masukkan admin, kemudian kita klik login, dia akan masuk ke dalam sini. Kalau kita klik logout, dia akan ke logout. Jadi kita tidak akan bisa masuk ke admin kalau tokennya belum terisi. Sekarang kita akan perbaiki lagi juga. Kita akan ubah di dalam Axios, di dalam link. Ini dia butuh token. Nah, token ini akan kita ganti dari session storage.get item, kemudian di dalam sini kita isi dengan token. Ctrl S. Jadi token ini akan selalu terisi oleh session yang melakukan login. Jadi begitu login, dia akan mengambil nilai dari session storage get item token, disimpan dalam variabel token. Nah token ini dijalankan untuk memasukkan token ke dalam API-nya. Kita Ctrl S, kemudian kita tambahkan lagi di dalam nav sini. Di dalam nav kita akan isi dengan LI, kemudian kita isi email, kemudian kita tambahkan lagi, ini kita kasih class name, kemudian sama dengan petik-petik kita isi dengan nav dash item, kemudian kita Ctrl S. Kita akan lihat dulu hasil di dalam sini. Kita akan lihat, nah ini email, ini ada tanda titiknya, akan kita hapus, kelasnya akan kita tambahi dengan list, kemudian unstyled. Kita Ctrl S, kita akan lihat, nah ini sudah hilang. Berikutnya lagi kita shift alt panah bawah, kita isi dengan di dalam sini posisi. Nah posisi ini kita akan ambil dari dalam session. Waktu session ini kita akan isi di dalam sini session storage set item token. Berarti kita akan buat session storage set item. Kita akan ambil di dalam sini datanya adalah set item. Kita buat email, kemudian kita kasih koma. Kemudian untuk mengambil data dari dalam sebelumnya kita menggunakan rest data. Jadi kita akan komen dulu. Kita akan gunakan di dalam sini, yaitu kita
kita tes dulu di dalam sini clg, kemudian kita buat res.data. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat kembali ke dalam sini. Kita logout, kemudian kita inspect, kemudian kita akan lihat di dalam konsolnya. Kita atur dulu supaya dia tidak ke redirect dulu. Ini kita akan comment, kita Ctrl S. Ini kita matikan sementara, kita tes dulu, kita untuk melihat data yang mau kita simpan di dalam session. Kita tes, jadi ini kita bersihkan, kemudian admin@gmail, admin kita login. Nah, ini ketemu dengan data seperti ini. Jadi kita akan simpan adalah email dan level atau posisi. Kita akan ganti nanti levelnya adalah admin. Jadi ini akan kita simpan. Caranya adalah kita di dalam sini res.data. Kalau saya tambahkan .email, kita Ctrl S. Kemudian kita akan hapus. Kita masuk lagi admin, kemudian kita klik login, maka akan ketemu admin@gmail. Berarti di dalam sini kita akan kopikan email, klik kanan kemudian copy. Yang di dalam sini kita akan isikan ke dalam sini res.data.email. Berikutnya adalah level. Kalau kita dalam sini level, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat lagi di dalam sini admin, kemudian kita lihat, nah ini posisinya adalah admin. Berarti masuk ke dalam berikutnya, kita bisa shift out, panel bawah, di dalam sini level, kemudian ini email, kita akan juga ganti dengan level. Nah ini berikutnya, kalau ini sudah, kita akan buka lagi yang ini, kemudian console log ini bisa kita hapus, ini juga kita hapus. Kemudian bisa kita klik kanan format dokumen, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam nav. Nav berarti email, kemudian ini adalah level. Sekarang kita akan tampilkan item dari sessionnya. Kita gunakan ini, kita menggunakan session storage.get item. Kemudian nama dari sessionnya adalah email. Kemudian ini kita akan copy saja, Ctrl C, kita taruh di bawah sini, yaitu level. Namanya adalah level, seperti yang kita taruh di dalam loginnya tadi. Jadi di dalam sini kita isikan name dari session itemnya adalah email, dan ini adalah level. Kita lihat di dalam browsernya sekarang. Kalau kita refresh, kemudian ini kita tutup, kita akan ganti admin, kemudian dalam sini admin, kita klik login. Nah ini akan ketemu dengan email admin@gmail, levelnya adalah admin. Kalau kita klik logout, kita masukkan kasir, ininya kasir, kita klik login, kita akan ketemu dengan kasir@gmail, levelnya adalah kasir. Kalau kita logout, kemudian kita masuk lagi ke dalam admin, kita enter, ini tidak bisa. Nah, itu materi yang kita pelajari. Kita sudah belajar membuat logout, caranya sederhana sekali. Begitu kita membuat logout, kita taruh di dalam nav, kita letakkan button untuk logout, kemudian dia akan menjalankan function hapus. Function hapus ini akan meng-clearkan semua isi dari session storage, kemudian dia menjalankan history push ke login lagi. Nah, kemudian di dalam back, jadi di dalam back ini dia akan cek apakah tokennya itu isinya sama dengan undefined atau isi dari tokennya sama dengan 0. Kalau salah satu dari keduanya ini, dia akan di redirect ke dalam login. Nah, itu materi yang kita pelajari, silakan dicoba. Terima kasih.